Ya, jurnalis Argentina Leo Paradiso mengatakan bintang tim nasional Argentina sekaligus kapten tim Lionel Messi hanya akan bermain saat lawan Australia di Tiongkok. Itu berarti mantan pemain Barcelona dan Paris Saint-Germain ini tersebut tidak akan ikut ke Indonesia untuk pertandingan 19 Juni mendatang. Nah, jika informasi itu valid, lalu apa dampak yang akan kita rasakan? Kita akan membahasnya bersama koordinator Save Our Soccer Akmal Marhali. Bang Akmal, apa kabar? Alhamdulillah kabar baik, Ferdi. Baik, terima kasih Bang Amal sudah bergabung dengan kita. Gimana nih Bang, batal kabarnya di media sosial sudah bermunculan juga warganet yang menjual tiket mereka untuk di-refund. Kita ingin tahu dulu kenapa kemudian ini batal dan lalu apa dampak terbesar kalau memang terkonfirmasi Messi nih nggak jadi ke Indonesia. Ya, yang pertama ini kan PSSI langsung sebagai promotor ya. Kalau sebelum-sebelumnya ada pihak ketiga yang menjadi promotor pertandingan, kemudian dimintai keterangannya kenapa misalnya pemain-pemain yang diharapkan hadir tidak hadir. Tapi kalau kemudian saat ini melawan Argentina, promotornya langsung PSSI, bahkan langsung ditangani oleh Ketua Umum PSSI Pak Erick Thohir. Artinya PSSI harus memberikan penjelasan kepada publik sejelas-jelasnya kenapa kemudian Messi tidak hadir. Pertama harus dijelaskan apakah kontrak antara PSSI dengan AFA untuk mendatangkan Argentina termasuk di dalamnya ada klausul bahwa harus menyertakan Messi atau tidak ada, itu kan. Yang kedua, apakah kemudian dengan tidak hadirnya Messi ada klausul-klausul lain yang kemudian bisa mengurangi biaya match fee buat Argentina misalnya. Match fee Argentina kan 5 juta dolar atau 73 miliar. Nah, kalau kemudian Messi tidak hadir bisa kena denda. Itu biasanya yang dilakukan oleh promotor-promotor ketika menghadirkan baik itu tim sepak bola Eropa atau kemudian misalnya konser-konser musik seperti itu. Ketika bintangnya tidak hadir, maka ada kemungkinan untuk terjadinya pembaruan kontrak atau perbaikan kontrak dan denda. Nah, ini yang kemudian juga harus dilakukan oleh PSSI adalah komplain-komplain yang dilakukan oleh masyarakat, karena masyarakat sejatinya ingin nonton Argentina itu karena Messi gitu. Messi itu 90%, Argentina 90% Messi, sisanya 10% itu pemain lain. Jadi kemudian ketika digembar-gemborkan AFA menyampaikan dan merilis para pemain 23 pemain yang akan dibawa ke Cina dan Indonesia, salah satunya adalah Messi, maka ketika itu animo masyarakat menjadi tinggi untuk membeli tiket pertandingan. Kenapa? Karena mereka ingin melihat Lionel Messi tampil di Indonesia. Nah, ketika kemudian dikabarkan Messi tidak hadir, ini kan pasti akan ada kekecewaan dari masyarakat. Dan ini harus diberikan penjelasan sejelas-jelasnya oleh PSSI, dan PSSI harus mencari alasan yang tepat untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat soal tidak hadirnya Lionel Messi ke Indonesia. Nah, kalau kemudian tuntutan lainnya pastinya adalah ada diskon tiket lagi dengan harga 600 misalnya menjadi 400 atau sebagainya karena bintang utamanya tidak hadir itu kan. Nah, ini kan yang menjadi alasan pasti para pembeli tiket mereka sudah 3 hari berturut-turut war tiket, kemudian setelah habis tiketnya tapi tidak hadir pemain utamanya. Ini kan pasti mengecewakan, dan yang saya khawatirkan kalau penjelasannya tidak transparan dan tidak akurat, bahkan tidak bisa memberikan pemahaman kepada masyarakat, saya khawatir ada chaos di pertandingan lawan Argentina nanti. Ketidakpuasan masyarakat diluapkan di stadion, ini bahaya. Bang Amal kira-kira punya bocoran soal kontraknya ini tidak? Karena memang antusiasme orang-orang seperti yang Bang Akmal bilang, kenapa tiket sampai sold out? Karena ada di list awal yang dirilis waktu itu ada Messi di dalamnya. Ya, saya sih tidak tahu secara pasti kontraknya karena memang tidak pernah dijelaskan oleh PSSI. Tapi dari kemudian cakap-cakap di beberapa grup WhatsApp dengan pengurus PSSI menyatakan bahwa kontrak yang dilakukan adalah kontrak bersama AFA, Federasi Sepak Bola Argentina. Jadi bukan dengan Messi-nya. Nah, bisa jadi misalnya ini masih ada kesempatan waktu beberapa hari ke depan. Bisa jadi misalnya PSSI datang ke Cina untuk kemudian negosiasi, mungkin Messi meminta klausul khusus buat dirinya untuk bisa tampil di Indonesia misalnya. Karena mungkin Lionel Messi tidak melihat lawan Indonesia ini merupakan pertandingan FIFA Matchday yang penting. Beda dengan misalnya di Cina. Di Cina lah yang lawan yang dihadapi kan Australia. Saya melihat ini Indonesia dianggap tidak penting kan sama dengan 2 kali Messi datang ke Asia Tenggara, 2 kali pula Messi tidak main. Pada saat melawan Malaysia misalnya bersama Barcelona 2013,
Messi hadir, Messi tidak main. Pada 2017 bersama tim nasional Argentina, Sampaoli pada waktu itu pelatihnya, Messi datang tapi Messi tidak main dan kemudian Argentina menang 7-0 melawan Singapura. Kenapa mereka tidak main? Kenapa Messi tidak main? Karena Messi melihat ada hal-hal yang tidak sesuai dengan apa ya, dengan yang dia inginkan. Ini kan Messi ini pemain yang mudian. Nah, bisa jadi salah satu penyebabnya, bisa jadi ya, ini perlu dikonfirmasi lagi. Bisa jadi salah satu penyebabnya Messi ingin cabut lebih cepat adalah perlakuan di Cina gitu. Di mana dia sempat tertahan beberapa jam di bandara karena kasus paspor dan sebagainya, sehingga kemudian dia bete, dia pikir wah kalau ke Indonesia bisa jadi terjadi hal yang sama seperti ini lagi. Ya nggak usah lah, ditambah lagi dia harus tanda tangan kontrak dengan Inter Miami di Amerika Serikat. Dia akan lebih memilih kepada masa depannya untuk penandatanganan kontrak kerja bersama Inter Miami. Oke, Bang Amal, sebelum kita lanjutkan, kita juga sudah mencoba untuk menghubungi pihak dari PSSI, tapi belum bisa bergabung dalam dialog kita, tapi tidak apa-apa, kita lanjutkan. Sebenarnya gini, apa sih yang bisa kita harapkan dari match seperti ini? Kan Messi kalau terkonfirmasi tidak datang, tapi tim tangguh dari Argentina ini kan juga sebenarnya perlu diperhitungkan begitu ya untuk melawan timnas. Ini bagaimana kemudian harapan-harapan ini buat kita sendiri? Iya, kalau bicara Argentina tanpa Messi pun mereka pasti bisa mengalahkan Indonesia. Rankingnya aja jauh. Argentina ranking 1, kemudian Indonesia ranking 149. Tapi kan orang Indonesia kemudian mau melihat Argentina ya karena ada ikonnya. Siapa ikonnya Messi? Sama halnya misalnya tim nasional Portugal datang ke Indonesia. Pasti yang menjadi incaran adalah mega bintangnya. Siapa? Cristiano Ronaldo. Nah, ini yang dari awal tidak dijelaskan oleh PSSI gitu. Seharusnya PSSI menjelaskan kepada publik bahwa misalnya yang kita undang ke sini adalah Argentina. Tidak kaitannya soal pemain misalnya itu terserah kepada manajemen Argentina. Jadi PSSI tidak membuat kontrak khusus bahwa Argentina harus dengan Messi datang ke Indonesia. Tanpa Messi pun tetap Argentina. Nah, ini yang kemudian harus dijelaskan kembali kepada publik karena mayoritas saya melihat publik-publik yang membeli tiket semuanya melihat bahwa mereka ingin menonton Messi gitu. Nah, ini yang kemudian menjadi problematika yang akan kita hadapi ke depan. Ditambah lagi misalnya kalau nanti ada kasus-kasus bagaimana servis atau maintenance ketika pelayanan penukaran tiket dan sebagainya bermasalah, ini pasti akan menjadi akan menjadi bola salju yang memunculkan amarah publik. Nah, Oke. ini harus diantisipasi karena ini bahaya gitu. Kenapa bahaya? Karena memang penyelenggaranya langsung PSSI, Ya. promotornya langsung PSSI. Lain hal kalau penyelenggaranya pihak ketiga, promotor atau event organizer lain, sehingga PSSI hanya jadi fasilitator. Oke. Ini mungkin tidak akan berdampak besar. Tapi ketika kemudian PSSI langsung berhadapan-hadapan dengan masyarakat, maka PSSI tidak punya pilihan kecuali menjelaskan kepada publik kenapa Messi tidak hadir. Oke, seperti yang tadi disampaikan di awal, kalau Messi-nya tidak datang, refund tiket udah menjadi sebuah keniscayaan begitu ya. Tapi kemudian publik juga bertanya kalau tidak ada Messi, dan juga kita tahu ini Sinteyong juga belum bisa memastikan siapa-siapa pemain klub yang akan ditarik untuk laga nanti. Daya tariknya apa kalau yang sudah seperti ini, penonton akan mendapat apa? Ya, kita kembali Ferdi di laga-laga sebelumnya. Misalnya ketika Uruguay datang ke Indonesia, yang jadi ikon ketika itu adalah Luis Suarez. Kemudian Belanda datang, ketika yang jadi ikon ketika itu adalah Robin van Persie, Arjen Robben, kemudian Wesley Sneijder, yang menjadi ikon atau menjadi bintang dari tim nasional Belanda dan mereka hadir kemudian animo masyarakat tinggi. Sekarang kalau Argentina ya memang pilihannya sekarang cuma Messi. Kenapa? Karena tidak akan mungkin ini kesempatan langka buat orang Indonesia melihat langsung Lionel Messi yang karir sepak bolanya sudah di ujung waktu kan saat ini. Nah, sudah 35 tahun dan kemungkinan juga agak berat untuk kemudian terus bertahan dengan performa terbaiknya. Messi saat ini dengan kehebatannya menjadi juara dunia bersama Argentina, menyamai Diego Armando Maradona sebagai titisannya. Dan ini yang kemudian diharapkan publik bisa disaksikan. Nah, ketika kemudian tidak bisa hadir, harusnya misalnya dari Federasi Sepak Bola Argentina ada solusi alternatif yang win-win solution yang diberikan. Misal, kan kemarin kata Pak Erick Thohir tidak ada coaching klinik, tidak ada meet and greet kepada Argentina dan dirahasiakan penginapan, dirahasiakan latihan dan sebagainya.
mungkin celah ini bisa dimanfaatkan untuk mengobati kekecewaan publik, misalnya dibuka meet and greet untuk kategori tiket VVIP atau diberikan waktu coaching klinik kepada masyarakat dengan pemain-pemain pengganti seperti Angel Di Maria, kemudian Julian Alvarez, Enzo Fernandez. Saya pikir ini akan menjadi obat ya buat masyarakat yang kecewa kalau Messi tidak hadir. Oke. Ini yang harus kemudian dibicarakan PSSI kepada AFA agar kemudian publik tidak kecewa. Oke, dampak kepada pemain-pemain kita ini sebenarnya apa untuk match liga seperti ini dengan Argentina ini? Ya kalau saya sih melihat dampaknya tidak begitu besar ya buat tim nasional kita. Paling ya foto-foto, kemudian juga apa ya istilahnya puji-pujian sesaat yang biasa diberikan kepada sepak bola Indonesia. Ketika Chelsea datang, ketika Arsenal datang, misalnya Jose Mourinho menyebut potensi sepak bola Indonesia luar biasa. Kemudian ketika tim nasional Belanda datang, Arjen Robben menyebut sepak bola Indonesia luar biasa. Kemudian Luis Suarez juga menyebut demikian, potensi sepak bola Indonesia luar biasa. Hanya sebatas itu yang kemudian setelah itu hilang. Jadi sebenarnya datangnya Argentina ke Indonesia lebih kepada kepentingan bisnis mereka. Mereka mencari keuntungan dengan posisi mereka sebagai juara dunia. Ini kesempatan buat mereka mendapatkan match fee besar untuk pertandingan-pertandingan di negara-negara ketiga. Itulah yang kemudian mereka lakukan dengan melakukan Asia Tour 2023. Nah, ini yang kemudian ke depan menurut saya yang harus dilakukan oleh PSSI dengan AFA adalah harus ada tindak lanjut. Bukan cuma pertandingan 2 kali 45 menit. Ke depan misalnya legenda-legenda Argentina didatangkan ke Indonesia untuk coaching klinik. Atau pemain-pemain muda Indonesia potensial itu dikirim, istilahnya pertukaran pelajar lah. Ke Independiente, kemudian ke River Plate, ke klub-klub Boca Junior. Untuk kemudian mereka menimba ilmu di sana. Nah, kalau kemudian kerjasama ini bisa dilakukan, baru kemudian ada istilahnya transfer ilmu sepak bola dari Argentina kepada Indonesia. Tapi kalau cuma 2 kali 45 menit, saya pikir tidak ada banyak harapan yang kita dapatkan dari pertandingan tersebut selain fun football gitu. Karena untuk menang pun agak sulit gitu. Jadi pertandingan sesungguhnya Indonesia sejatinya melawan Palestina pada 14 Juni melawan Argentina itu lebih kepada fun football. Orang lebih banyak nanti pemain kita untuk kejar-kejar kaos pemain Argentina atau foto bareng dengan pemain Argentina. Biasanya seperti itu. Oke, hanya fun game atau friendly match begitu ya disebutnya. Oke, baik kita masih menunggu konfirmasi dari PSSI apakah kemudian ini memang tidak jadi Messi datang dan ini akan mengecewakan dan potensi untuk pengembalian tiket juga sudah di depan mata. Apa jawaban dari PSSI? Kita akan tunggu nanti konfirmasi dari PSSI. Bang Akmal, terima kasih sudah bergabung dengan CNN Indonesia Prime News malam ini. Terima kasih, salam sepak bola.